Hmm, Manajemen tuh apa sih? Kalian pasti sering dengar istilah manajemen kan, tapi nggak pernah tahu arti spesifiknya apa. Nah, menurut Mary, seorang pekerja sosial yang lahir pada tanggal 3 September 1868 yang bekerja untuk Amerika Serikat sebagai konsultan dan pengarang berbagai buku dalam bidang demokrasi, hubungan antar manusia, dan manajemen. Menurut Mary, manajemen sebagai seni untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan seni dalam memimpin untuk mempengaruhi orang lain. Kira-kira apa ya fungsi manajemen? Fungsi manajemen menurut Terry adalah pertama perencanaan atau planning, yaitu kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan-tindakan selanjutnya. Kemudian ada organizing, yaitu kegiatan membagi pekerjaan antar anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam melakukan hubungan kerja dan koordinasi yang diperlukan. Yang ketiga, ada pelaksanaan dengan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian yang terakhir ada controlling untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan manajemen tuh punya tingkatan loh? Iya, ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen, yaitu kedudukan paling tertinggi, contohnya CEO. Tugasnya menetapkan tujuan dari organisasi dengan target waktu tertentu. Yang kedua ada middle management, bertanggung jawab kepada top manajemen. Contohnya ada kepala departemen. Tugasnya memastikan seluruh kegiatan dari tiap departemen berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Terakhir, ada lower management memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Tanggung jawabnya adalah menjaga kinerja dari seluruh tim dan contoh jabatannya seperti supervisor. Yang pertama ada produksi, bidang yang mengatur proses produksi di suatu perusahaan. Kedua, pemasaran, bidang yang mengatur proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen. Lalu administrasi, bagian yang memberikan informasi layanan administrasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Nah, ada keuangan, bidang yang mengatur pencarian dan pemanfaatan dana. Terakhir, personalia, bidang yang mengatur sumber daya manusia seperti perekrutan karyawan dan pemberian upah. Pertama, ada manajemen manusia, membuat SDM yang ada dapat menyalurkan idenya dengan baik sehingga perusahaan menjadi lebih maju. Kemudian, unsur uang yang menjadi unsur landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Lalu, unsur material atau bahan baku dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bahan setengah jadi dan bahan jadi. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga ekonomis. Kemudian, metode. Dengan adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Yang terakhir ada pasar yang meliputi strategi pengendalian perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan tentang manajemen. Sampai jumpa.